Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari dimulai. Ya, mungkin ada pertanyaan dari brosur. Ada pertanyaan yang berkaitan dengan brosur di halaman 8. Arti halaman brosur masuk ke 8. Aniknya Abbas bin Qam dan Allah Umar bin Khattab ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala hasirin qad astara fi janbihi faqala ya Rasulullah lafit takhadtu firasan awsara min hadza faqala ya Umar mali walid dunya wa malid dunya wali wallazi nafsiya biyadihi ma matali wa matalud dunya illa karokibin saro fi yaumin so'ibin fastadalla tahta syajaratin sa'atan min naharin summa roha wa tarokaha. Rawahu Ibnu Hibban. Dari Ibnu Abbas ia berkata, Umar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau di atas tikar dan pada lambung beliau ada bekas tikar. Kemudian Umar berkata, ya Rasulullah, bagaimana seandainya saya buatkan kasur yang lebih baik daripada ini? Beliau menjawab, wahai Umar, apalah urusanku dengan dunia ini, dan apalah urusan dunia ini denganku? Demi zat yang aku di tangannya, tidaklah perumpamaanku dan perumpamaan dunia ini kecuali seperti seorang musafir yang menunggang kendaraan berjalan di siang hari yang panas, lalu berteduh di bawah pohon sesaat, kemudian pergi meninggalkannya. Berdasar brosur ini, jika saya sudah berusaha menjalankan hadis ini dengan sungguh-sungguh semaksimal saya untuk mencari bekal di akhirat, tetapi ada pemimpin yang menghalang-halangi saya dalam kesungguhan saya dalam mencari bekal di akhirat ini, kemudian saya harus bersikap bagaimana Ustaz? Padahal saya tidak melanggar peraturan ataupun ayat dan hadis. Saya juga tidak tahu Ustaz kapan Allah akan memutus umur saya. Lalu jika saya tidak mengamalkan hasil ngaji dengan kesungguhan dan dipandang pemimpin saya berlebih-lebihan dalam mengamalkan, lalu sebaiknya bagaimana Ustaz? Perlu kita tanya dulu, berlebih-lebihan menurut pandangan pemimpin tadi yang seperti apa? Kemudian pemimpin tadi menghalangi panjenengan untuk mengamalkan hadis ini secara kafah, itu seperti apa bentuk pelarangannya? Saya tidak tahu kejadian persisnya. Pemimpinnya tadi melarang bagaimana, kemudian menganggap panjenengan berlebih-lebihan itu dalam hal apa. Satu hal yang jelas, kita sebagai hamba Allah yang telah mengaku beriman kepada Allah, diperintahkan untuk mengamalkan apa yang menjadi ketetapan Allah dan Rasul secara maksimal. Yang namanya maksimal tentu tidak berlebih-lebihan. Maksimal itu ya semampu kita, sekuat kita. Jadi segala potensi yang Allah berikan pada kita tujuannya agar kita ini bisa maksimal dalam menjalankan agama ini. Selain itu, pemimpin itu memang wajib ditaati selama tidak mengajak kepada maksiat. Alal mar'il muslim as-sam'u wat ta'ah fima ahabba au kariha.
illam yu'mar fi ma'siyah. Fa in umira fi ma'siyah fala sam'a wala ta'ah. Wajib bagi setiap muslim itu mentaati pimpinan. Wajib mendengar, wajib taat dalam perkara yang dia suka atau yang tidak dia suka. Misalkan pimpinan punya satu kebijakan, meskipun kebijakan itu bertolak belakang dengan keinginan hati yang dipimpin, namun jika kebijakannya tidak keluar dari Quran, tidak keluar dari sunnah, maka kewajiban yang dipimpin as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Namun sebaliknya, fa'in umira fi ma'siyah fala sam'a wala ta'ah. Jika yang dipimpin tadi diperintah oleh pemimpinnya untuk berbuat maksiat, kebijakannya mengandung kemaksiatan, tidak sesuai dengan ketetapan Allah, ketetapan Rasulullah, tidak sesuai Quran, tidak sesuai sunnah, maka la sam'a wala ta'ah, jangan didengar dan jangan ditaati. Kalau pemimpin mengajak maksiat, mendengar saja kita tidak boleh, apalagi mentaati dalam arti melakukan apa yang menjadi kebijakan pemimpin yang menyimpang tadi. Maka tidak boleh mendengar, tidak boleh mentaati. Kenapa? Karena Nabi juga ngendika, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah, innamat ta'ah fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah. Yang dinamakan taat itu dalam perkara-perkara yang ma'ruf, yang baik-baik. Kalau ma'ruf baik berarti sesuai Allah, sesuai Rasulullah. Namun bukan berarti kemudian meninggalkan pimpinan, bukan. Meskipun pimpinan mengajak maksiat, kita tidak dengar, tidak taat, namun bukan terus meninggalkan. Yang ada apa? Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Memberikan tawasau, nasihat, mengingatkan pemimpin. Karena biar bagaimanapun seorang pemimpin yang kita tahu, sepandai apapun dia, tetap dia bukan nabi, dia bukan rasul. Oleh karenanya tidak maksum, tidak terjaga dari perbuatan-perbuatan salah. Ada kalanya tanpa disadari seorang pemimpin itu mungkin memberikan kebijakan yang tidak pas dengan Quran, dengan sunnah. Maka kita sebagai orang yang dipimpin, ikhlas dipimpin, maka menyampaikan pada pemimpin tadi bahwa kebijakannya mohon ditinjau ulang berdasarkan ayat ini, berdasarkan hadis ini, jangan menurutku. Kita mau tawasau itu jangan menurutku. Tawasau dalam hal agama jangan menurutku. Nanti kalau menurutku akan beda menurutnya, akan beda pula menurutmu. Jika dalam wilayah agama harus menurut Allah, menurut Rasulullah, itu tawasau yang dinamakan dengan saling menasehati dengan hikmah, mau'izah hasanah, dan cara terbaik. Bil hikmati wal mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Itu cara tawasau. Tawasau itu kan saling menasehati. Kalau sudah saling menasehati, satu arah atau dua arah? Dua arah namanya saling menasehati. Yang dimaksud dua arah itu terkadang seorang pimpinan memberi nasihat pada yang dipimpin. Terkadang pula
seorang yang dipimpin memberikan nasihat pada yang memimpin. Itulah Islam. Namun dengan cara hikmah, mau'idhah hasanah, dan cara yang ahsan, yang terbaik. Jangan lantas panjenengan berikan tawasul pada pemimpin terus disebar-sebarkan. Kamu tahu tidak, fulan sebagai ketua cabang wis tak tegur karena begini. Orang nek sing wani mau ngaku. Saya sudah saya tegur, wis ben kapok gen ngrasake. Selama ini saya mau negur, nah ini saya tegur lah. Itu namanya tidak ada hikmah, tidak mau'idhah hasanah. Itu cara buruk seperti itu. Jadi tawadhu itu 4 mata. Tegur 4 mata, yang tahu hanya 2 orang itu dan Allah tentunya yang maha mengetahui. Sesudah itu sudah tidak usah diumum-umumkan. Nah, terkait pertanyaan ini tadi, panjenengan tanya pada pemimpin tadi, menurut Bapak berlebih-lebihannya saya dalam ibadah itu seperti apa? Karena saya hanya berusaha untuk menjalankan agama Allah ini secara kafah, secara maksimal. Karena ada ayat yang memerintahkan untuk itu, fattaqullah mastata'tum. Banyak ayat yang memerintahkan, wa'ati'allah wa'ati'ur rasul wahdaru. Maka ditanya baik-baik pemimpinnya tadi ya, untuk menunjukkan ini pemimpin tadi bisa melarang, tentunya husnudon kita mengetahui sebab pemimpin tadi tidak membolehkan penanya tadi. Maka perlu ditanya kejelasannya. Kalau hanya berdasarkan menurutku, menurut pemimpin tadi, apalagi menurutnya tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, maka la sam'a wala ta'ah. Namun bukan berarti terus dicela, terus ghibah, terus kasak kusuk dan lain sebagainya. Diingatkan pemimpinnya cara 4 mata dengan tutur bahasa yang santun, tetap dengan sikap tawaduk, rendah hati. Insya Allah dengan komunikasi yang baik nanti akan ada titik temu, akan ada kejelasan. Kalau memang masih berselisih antara jenengan dengan pemimpin tadi, sesama orang Islam, kalau berselisih jangan takut, karena Allah sudah berikan solusinya. Kalau sampai tidak ada titik temu, tidak ada jalan keluar dari perselisihan itu, bisa jadi baik yang berselisih tadi bisa jadi mencari solusi menurut pembenarannya sendiri-sendiri, maka tidak akan ada titik temu. Karena mereka yang berselisih bicara tentang pembenaran, bukan tentang kebenaran. Kalau berselisih tidak ada titik temu, bisa dipastikan masing-masing berpegang pada pembenarannya sendiri-sendiri. Berarti menurut karepe dhewe. Sedangkan Allah sudah berikan tawaran yang sangat solutif untuk menyudahi perselisihan yang terjadi di antara orang-orang yang beriman. Coba diingat kembali ayatnya itu. Surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu,
maka kembalikanlah ia kepada Allah, yakni Al-Quran, dan Rasulnya, kepada sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ya, dalam ayat ini Allah sudah berikan tawaran yang sangat jelas lagi tegas. Kalau ingin selesai dari permasalahan, dari perselisihan, maka jangan rujuk kepada pembenarannya sendiri-sendiri, jangan berpegang teguh pada pendapatnya sendiri-sendiri. Solusi yang ditawarkan oleh Allah, kalau kita berselisih, sesama orang Islam, sesama orang yang beriman, kalau iman kita shadiq di hadapan Allah, maka tidak ada keberatan untuk rujuk atau kembali atau mencari solusi dari Allah, dari Rasul. Lihat ayatnya, lihat hadisnya. Itu kalau kamu beriman kepada Allah, dan itu kalau kamu beriman pula kepada hari akhir. Ayat itu ditutup oleh Allah, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kalau kita kembalikan permasalahan perselisihan di antara kita kepada Allah dan Rasul, cari solusi dari Quran, dari Sunnah, pasti akibatnya baik dan lebih utama. Ini jaminan dari Allah. Maksudnya pasti selesai, tidak mungkin tidak selesai permasalahan. Ini menjadi tolak ukur kita. Kalau kita ada masalah dengan seseorang, kok bertahun-tahun sampai tidak ada titik temu, berarti tidak ada campur tangan dari Allah. Berarti solusi yang dipakai bukan dari Quran, bukan dari Sunnah, namun menurut hawa nafsunya sendiri-sendiri. Kalau menurut Allah, solusi dari Quran Sunnah pasti selesai, semuanya taslim. Wa yusallimu taslima. Taslim tanpa berkeberatan sedikit pun terhadap Quran, terhadap Sunnah. Karena yang namanya solusi dari Allah, kita ingin menyelesaikan perselisihan, itu bukan cari siapa yang benar, siapa yang salah. Karena sesama muslim itu bersaudara, tidak sedang, oh sing bener aku, sing salah kowe. Kalau hanya itu mudah. Memang kita biasa menggunakan telunjuk ini untuk ndudingi wong. Sing salah kamu, sing bener sapa? Aku. Mbok coba diwalik. Sing salah sapa? Aku. Sing bener kowe. Ini loh, dari ini saja sulit untuk dibalik. Padahal hanya nduding ngene-ngene kok ya angel men ngono. Sing salah siapa? Sing salah kamu. Sing bener sapa? Aku. Mbok sekali-kali dicoba dibalik, oh nggih niki sing salah kula, sing bener jenengan. Nanti sana juga mboten niku sing klintu kula, sing leres panjenengan. Semuanya akan begitu, sudah taslim, selesai. Kalau sudah mencari solusi dari Quran dan Sunnah, ya sudah, kalau sudah selesai berhenti, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Itulah persaudaraan sesama muslim yang satu tubuh. Nah, di ayat ini kan perintah Allah sudah sangat jelas, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman. Nah, ini kita termasuk apa tidak? Termasuk orang kita sudah menyatakan diri beriman. Oleh sebab itu, salah seorang sahabat Nabi itu pernah mengatakan, idza sami'ta Allah yaqulu ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'ilaha sam'aka. Jika kamu mendengar Allah berfirman dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'ilaha sam'aka, pasang pendengaranmu baik-baik, karena kamu telah menyatakan diri beriman melalui redaksi ya ayyuhalladzina amanu. Allah sedang menyapamu, Allah sedang mengingatkanmu. Karena biasanya sesudah redaksi ya ayyuhalladzina amanu
itu akan ada kebaikan yang kita diperintah untuk mengerjakan. Atau biasanya sesudah redaksi itu akan ada larangan yang kita diperintah untuk menjauhinya. Maka pasang pendengaran baik-baik kalau kita ngaku beriman. Nah, ternyata sesudah ayat ya ayyuhalladzina amanu isinya perintah tentang kebaikan. Ati Allah wa ati'ur Rasul. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Wa ulil amri minkum. Dan ulil amr yaitu orang yang memegang urusanmu. Jangan bisa lihat ayatnya. Saat Allah perintahkan kita untuk taat pada Allah dan Rasul, di situ kata perintahnya disebutkan ati'u. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Tapi saat Allah perintahkan kita untuk taat pada ulil amri, kata ati'unya tiba-tiba hilang. Tidak ada ati'unya. Tapi saat perintah taat pada Allah dan Rasul disebutkan ati'unya. Ati'ullaha wa ati'ur Rasul. Ini mengandung makna bahwa taat pada Allah dan Rasul itu tidak ada potensi untuk berselisih kalau iman kita shadiq. Tetapi mentaati ulil amri potensi besar akan ada perselisihan. Maka kata atiunya hilang di situ. Kalau kita mentaati Allah dan Rasul, iman kita shadiq, bisa dipastikan taslim terhadap Quran, terhadap sunnah. Orang yang taslim betul, zahiran wa batinan, jiwa raganya pada Quran dan sunnah, pasti tidak akan berselisih dalam mentaati Allah dan Rasul. Tetapi mentaati ulil amri ada potensi untuk berselisih. Ketika berselisih, solusi yang ditawarkan oleh Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul. Jika kamu berselisih dalam satu perkara, tidak ada titik temunya, maka segera farudduhu, farudduhu harfun bila hudud. Fa itu huruf tanpa jeda, sehingga kita tidak diberi kesempatan oleh Allah sejenak untuk berpikir. Itu tidak ada. Kalau kamu ngaku iman, punya perselisihan, wes rasa mikir, rasa tunggu lama-lama, segera farudduhu ilallah war rasul. Cari solusinya dari Quran, cari titik temunya dari Quran dan Sunnah. In kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Itu pun jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Ternyata tidak semua orang yang telah ngaku iman itu mau menyelesaikan perselisihannya dengan berlandaskan Quran dan Sunnah. Banyak sing tak karepe dhewe sesuai pembenarannya sendiri-sendiri, berbicaranya tentang pembenaran versinya sendiri-sendiri, bukan tentang kebenaran menurut Allah, menurut Rasul. Hanya orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir sajalah yang mau tulus ikhlas untuk mencarikan solusi dari setiap perselisihan kepada Quran dan Sunnah. Hanya orang yang benar-benar beriman. Dan kalau itu dilakukan, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, pasti akibatnya baik. Persaudaraan tidak akan terputus, tidak akan tercerai-berai, permasalahan pasti selesai karena jaminan dari Allah. Ini tawaran dari Allah, tinggal kita mau mengambil tawaran Allah atau tidak. Kalau mau mengambil tawaran Allah, pasti kesudahannya baik dan lebih baik lagi. Kalau kita menolak, tidak mau mengambil tawaran Allah ini, jangan harap berkesudahan baik, pasti buruk kesudahannya. Ghil bertahun-tahun. Kita ngaji jejer begini nih ya si ghil bertahun-tahun. Kita kebetulan jenengan datang ke sini, ditempatkan oleh yang ikram tamu untuk duduk, delalah dijejer ke.
dengan orang yang sedang berselisih dengan jenengan. Tidak ada tempat lain selain tempat itu. Akhirnya waduh lah kok jejer iki. Yang sudah duduk juga begitu. Aduh yo lah kok iki wong ki linggih kene iki piye. Akhirnya harus basa-basi, salaman, tapi hanya tata lahir saja, telapak tangan berjabat, namun hatinya terpisah. Bar kuwi yang satu etok-etok ning toilet, bar kuwi pindah nggon. Ya, padahal ngaji, katanya dipeluk dengan ayat Allah, dengan hadis Nabi setiap saat. Lah masa nyimpen grill kok sampai bertahun-tahun hanya urusan duniawiyah. Rugi kita, rugi hidup di dunia dan di akhirat. Nah, tinggal kita mau ngambil tawaran ini atau tidak. Al-amru mufawwadun ilaikum. Itu urusan jenengan sendiri-sendiri. Oke, nanti ditanyakan saja pada pemimpinnya. Masalahnya di mana, pelakok dilarang ada apa, berlebih-lebihannya di mana. Kalau memang berselisih, keduanya saling rujuk, melihat ayat Allah, melihat hadis Nabi, taslim, sudah selesai. Ya, ada lagi.